Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan saya Rahman Effendi Panuluh dari media Panuluh yang menjadi kebanggaan kita bersama. Kali ini saya dengan Gus Haris yang akan mengaji budaya. Dan menariknya, kali ini kita akan membahas masalah budaya Jawa yang berhubungan dengan penghargaan pengantin. Nah, kalau biasanya berbicara tentang pengantin kayaknya Anda langsung berbunga-bunga ini ya. Baik. Pramesar di mana saja Anda berada, di Jawa atau budaya Jawa, sampai saat ini kita paham ternyata juga kalau dikaji secara mendalam mengandung nilai-nilai keislaman yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai orang Jawa harus memahami betul setiap budaya yang ada di sekitar kita, memahami maknanya sehingga kita begitu paham betul tentang budaya Jawa itu dan tidak lagi mudah untuk memberikan label kafir, musyrik, bid'ah dan sebagainya. Nah, untuk itu mari kita akan mengaji tentang budaya penghargaan pengantin. Baik, kita sapa bersama. Assalamualaikum Gus Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih niki? Alhamdulillah sehat. Ini kalau Gus Haris ini kalau kita lihat ya keren banget. Terutama dengan adanya brengosnya ini ganteng gitu. Keren. Nah, ini kayaknya juga penampilannya khas banget ya. Ini Jawa Timuran ya Gus ya? Ini Jawa Timuran. Jawa Timuran ya. Biasanya kalau Jawa Timuran itu pakai celana terus songkoknya enggak. Bukan belangkon ini belangkonnya Solo. Oh gitu. Ini pakaiannya Jawa Timur. Pakaiannya Jawa Timur, belangkonnya Solo. Wah, luar biasa ini. Baik. Gus Haris, kita baiknya mulai dari mana ya? Kalau pengantin Jawa itu kan banyak sekali kayaknya prosesnya, ritualnya. Iya. Mungkin mempersiapkan trata, tarup, kembang mayang, terus kemudian mungkin pasang tuan, siraman, ada adol dawet, potong tumpeng dan sebagainya. Tapi dari semua prosesi-prosesi yang ada dalam pernikahan Jawa ya, baiknya kita oncek ya, kita berusaha untuk memaknainya itu atau mengawali ngaji budaya pengantin Jawa ini mulai dari mana baiknya? Kira-kira di mana Gus? Terima kasih. Ini saya lebih tertarik itu pada waktu penghargaan panggih kemanten. Pengantin. Iya, pas panggih kemanten itu ada beberapa ini yang harus kita luruskan bareng-bareng. Memang ada yang bengkok kok perlu diluruskan. Sebenarnya enggak bengkok. Oh, enggak begitu. Sebenarnya enggak bengkok, cuma kurang lurus gitu. Perlu diluruskan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Perlu diluruskan. Jadi gini. Gimana? Jadi saya mulai dari acara panggih pengantin. Nah, panggih pengantin itu dimulai setelah pengantin putri mijil. Mijil itu artinya pengantin putri keluar dari tempat dia berias, kemudian dia mijil itu keluar. Mijil itu keluar ya? Keluar, ya. Tapi bukan micicil ya? Mijil itu keluar. Yeah. Nah, setelah itu acara saja adalah panggih kemanten. Panggih pertemuan? Iya, pertemuan antara manten putri dengan manten laki-laki. Nah, ini ketika acara panggih ini dimulai dulu dengan yang namanya uncal-uncalan suruh. Kalau orang Jawa mengatakan uncal-uncalan suruh. Ini yang mau saya bahas ini. Okay. Kenapa kok uncal nggak tendang-tendangan suruh? Gimana? Kalau uncal gimana? Jadi gini. Okay. Jadi kadang-kadang kita sering ngerti bahwa uncal-uncalan suruh itu mulai dari saya kecil itu mesti terdengar kata-kata lek sing nguncalne dhisik engko
bakalnya menang. Yang melemparkan pertama kali Menang. Menang dalam hal apa ini? Dalam rumah tangga dia akan menguasai, dia akan menang. Padahal dalam tatanan rumah tangga kan nggak seperti itu. Nah, tidak ada menang kalah gitu ya. Tidak ada Iya, kalah. oke, Nah, oke. ini harus diluruskan Nah, dulu. oke, siap. Dan sering terdengar engko lek nguncalne mantan laki-laki juga dibisiki gitu, mantan perempuan juga dibisiki gitu. Nanti kalau nguncalno dhisik, sampean kudu dhisik cik menang. Kalau manten ini menang dan kalah, mendingan tidak dinaikkan di kuade, bikinkan ring suruh tinju di situ. Nanti akan kelihatan mana yang menang dan akan yang kalah gitu ya. Nah, itu. Oh, artinya kalau kita kemudian bahas kembali ya, bahwa sebenarnya dalam mahligai pernikahan itu kan tidak ada lagi menang-menangan. Tidak ada lagi aku dan engkau. Iya. Yang ada adalah kita. Wah, Iya, keren ini. Wah, keren. Makanya di situ digambarkan di situ ada namanya balang gantal. Balang gantal. Bukan balang bantal. Gantal ya, iya, gantal. gantal. Kalau bantalnya malamnya. Malamnya. Kalau waktu temunya itu balang Gantal. gantal. Pakai G. Ayo pemirsa ya, ini harus paham gantal bukan bantal ya. Apalagi pakai guling. Jadi Ya, oke. balang gantal. Nah, gantal itu sebenarnya itu dari tiga. Ada tiga di situ. Ada 3 unsur. Unsur. Yang pertama ini sirih. sirih ya. Sirih. Daun sirihnya ya. Iya, daun sirihnya. Kemudian di dalamnya sirih itu dibot-boti dengan namanya jambe. Jambe itu pinang. Pinang. Ya. Terus kemudian diikat itu pakai tali namanya lawe. Ya. Lawe itu benang yang berwarna putih sama merah. Ada yang juga ditambahi dengan hitam. Merah, putih, hitam. Tapi ada yang cukup putih sama merah. Ini semua ini ada artinya semua. Ada maknanya semua. Oke. Jadi gini. Ketika MC bilang, "Kum lawe tangane hasto nggih. Kum lawe hastone pengantin kakung hambalang gantal." Hambalang gantal baru pengantin kakung balang gantal itu tepat mengenai dada. Harus tepat mengenai dada. Iya. Jadi biasanya kan kalau kita belum paham baru diarak itu sudah gantal itu atau sirih itu sudah Lemparkan dulu ya. Karena mereka mengatakan saya lebih dulu, saya nanti yang menang. Oh gitu. Padahal jarak idealnya untuk acara balang gantal itu ya seperti kita ini 1 meter. 1 meter. Iya. Itu sudah ada apa namanya? Apa nek cara saiki SOP standar usaha prosedural atau gimana? Ya sebenarnya itu biar kena sasarannya atau 1 meter, 1,5 meter lah. 1,5 meter. Jadi caranya begini, pengantin kakung itu hambalang gantal, ono ing jojone pengantin putri. Jadi tepat mengenai di dada. Ini simbolnya adalah inilah tanda cintaku kepadamu. Wah, dilemparkan tepat mengenai dadanya. Dada sang perempuan. Ketika melemparkan inilah wujud I love you. Gitu. Wujud Terus, cintaku padamu. ya, terus kemudian dibalas oleh pengantin putri. Itu dilemparkannya mengenai jengku atau di pahanya. Harus ya? Iya, di Tidak paha. balas ke dadanya juga. Enggak. Jadi itu ada maknanya juga. Jadi ada maknanya. Jadi kena jengku itu paha kiri atau paha kanan. Enggak apa-apa. Itu sebagai rasa taat seorang istri kepada suami. Nah, sekarang gitu ya. gini, kalau satunya cinta, satunya taat, akhirnya akan terwujudlah sakinah mawaddah warahmah. Ini bagus, ini filosofinya seperti itu. Ya. Ini kan tidak mengandung bahwa yang dhisik menang kan nggak ada di Nggak sini. ada, ya. Jadi intinya yang laki-laki itu melempar tepat mengenai dadanya Ya. sebagai tanda rasa cinta kepada pengantin perempuan. Terus kemudian pengantin perempuan ganti melempar tepat mengenai jengku atau pahanya pengantin laki-laki sebagai rasa hormat, sebagai rasa taat kepada seorang suami. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, kemudian diimbangi dengan saling menghormati, tentunya akan terjadi yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini yang utama. Terus yang kedua, ini ada pertanyaan. Kenapa harus sirih? Nah, kenapa harus sirih? Tidak Daun daun yang pisang. lain.
tidak daun mangga misalnya. Iya. Kenapa harus sirih itu? Sirih itu begini. Kalau kata-katanya, kalau saya dulu belum paham terhadap adat ini, suruh itu saya mengartikan suruh itu selak kesusuruh. Wih, sing pengen diketahui apa? Kesusuruh. Pengen segera tahu. Iya. Makanya kan cepet-cepetan teman-teman selak kesusu roh. Nah ini yang perlu saya luruskan. Sirih itu gini, suruh itu senajan beda lumah lan kurpe, Lumah lan kurpe gigit padha rasane. Yen beda lumah lan kurpe ning yen gigit padha rasane. getir. Iya padha sama-sama rasanya. Artinya manis dan getirnya kehidupan kedua dirasakan sama-sama merasakan untuk menyamakan manunggaling cipta, karsa dan budi tadi. Jadi itu yang namanya sirih tadi itu. Jadi senajan beda lumah lan kurepe ning yen ginigit padha rasane. Itu artinya sirih seperti itu. Kemudian di dalamnya itu dibot-boti pakai jambe. Kenapa jambe? Kalau batu ya sakit nanti ngena. Kenapa kok tidak kapas saja atau yang digulung atau yang lain? Kenapa kok jambe? Kenapa kok jambe kok tidak batu? Lah batu ya sakit. Jadi tidak batu, ini jambe. Jambe itu kita sering mengatakan, wah orang itu bagai pinang dibelah dua. Wow, ya kan? Artinya bahwa jambe atau pinang itu merupakan lambang sebuah perjodohan. Karena apa? Meskipun itu dibelah, warnanya sama. Nah ini nanti meskipun kedua-duanya ini sudah menjadi asalnya berbeda, kemudian ketika sudah menjadi satu ikatan, mereka harus menyamakan diri. Oke. Asalnya berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya selera yang berbeda, sifat berbeda, karakter yang berbeda, disatukan. Tak ada lagi aku dan engkau, tak ada lagi ego, yang ada adalah kebersamaan untuk membangun rumah tangga. Ini makna yang terkandung di dalam ini gantal itu tadi. Nah, kemudian diikatkan itu jambe. Di dalamnya ada sirih, kemudian diikat pakai lawe. Lawe itu sebenarnya benang. Benang itu ada yang di situ mereka memakai dua warna, yaitu warna merah dan warna putih. Kenapa kok warna merah dan kenapa kok warna putih? Karena putih itu merupakan lambang dari seorang laki-laki. Putih warna laki-laki. Yang dikeluarkan kan putih. Putih. Nah, kemudian lambang dari perempuan itu adalah merah. Kenapa kok merah tadi? Yang dikeluarkan merah. Iya. Iya. Saya pikir putih karena mungkin simbolisasi kesucian atau iya, bisa juga. Jadi ini artinya kan banyak ya. Putih bisa diartikan kesucian untuk melangkah menuju ke perkawinan. Mantap, ya. Merah artinya berani. Untuk menanggung segala resiko. Iya, pantang mundur. Nah, makanya di situ merah dan putih itu artinya lambangnya seperti bendera. Lambangnya adalah lambang merah dan putih. Merahnya berani, suci putihnya. Kalau hanya putih saja dikibarkan di atas, itu berarti pas tanggal merah. Bendera perdamaian. Artinya pusat perempuan. Iya, ini. Ya, pertanda. Mas, merah itu. Ini bendera perdamaian. Perdamaian. Terus kemudian dari gantal tadi ya. Siap. Terus kemudian ada juga yang mengartikan bahwa lawe itu terbuat dari benang. Lah, benang itu juga sebuah doa kepada Tuhan bebakalaning sandang. Bebakalaning sandang. Bebakalaning sandang itu ya ini kain ini kan dari beberapa benang yang ada akhirnya disatukan menjadi sebuah kain. Lah ini juga sebagai lambang kemakmuran berasal dari kapas juga. Nah, di sini artinya dulu memang orang-orang dulu, artinya para pendahulu kita yang mengajarkan Islam lewat seni, lewat budaya. Ini caranya halus sekali. Mereka sering memakai yang namanya doa sinandi. Apa itu?
Doa sinandi itu ya doa dalam wujud. Kalau kita kan biasanya doa seperti ini ya. Tapi mereka berdoa juga menggunakan lambang-lambang itu tadi. Sirih, kemudian ada jambe, ada lawe. Oh, berarti itu simbolisasi doa, Doa ya. juga. Wah, luar biasa ini. Simbolisasi doa. Dan itulah yang paling sakral dalam sebuah adat pernikahan Jawa ketika dilemparkannya itu. Mulai dari situ timbul rasa cinta, rasa taat dibarengi dengan sirih senajan beda lumah lan kurpenen yen ginigit padha rasane. Kemudian dibot-boti dengan jambe senajan kasigar ning padha rupane. Bebakalane sandang lewat donga muga-muga bar dadi manten dadi gemah ripah loh junawi akeh rezekine. Ya, seperti itu. Donga sekalian waktu itu. Tapi doanya itu lewat sandi. Atau lewat beberapa simbol Simbol gitu ya. tadi, Luar ya. biasa ini pemirsa ya. Nah. Mungkin pemirsa di rumah belum tahu ya. Wah, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Gus Haris ini menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang makna-makna di balik ritual-ritual atau prosesi pengantin ala Jawa ya. Ya. Terus Terus kemudian silakan. ada lagi, jadi sirih atau gantal tadi ya. Gantal itu yang dibawa laki-laki dan yang dibawa perempuan itu beda namanya. Oh, beda. Iya, Ada namanya tersendiri. ada nama sendiri. Yang dibawa laki-laki Itu namanya gundang asih gundang asih. atau gundang kasih ya, atau gundang asih. Kalau yang dibawa perempuan itu namanya gundang tutur. Nah, Bisa dijelaskan tuh Gus. jadi gundang asih tadi merupakan gundang asih itu ketika dilemparkan itulah ini merupakan rasa asih saya, kasih sayang saya kepada istri saya tadi. Gundang tutur artinya saya siap untuk menerima tutur dari seorang suami tadi. Nah, ini juga punya makna yang bagus juga. Nah, ini ada yang dibawa laki-laki itu namanya gundang asih. Kemudian yang dibawa oleh perempuan itu namanya gundang tutur. Nah, ini biasanya kalau pas lagi nge-MC itu dengan pakai prolog Jawa kumlawi hastaning pengantin kakung hambalang gantal gundang asih ono ing jojone pengantin putri. Nah, ya jadi gitu. Terus dibalas. Kumlawi hastane pengantin putri hambalang gantal gundang tutur ono ing jengkune pengantin kakung. Nah, ini kalau diiringi pakai musik kodok ngorek, kata-kata ini enak. Mawarna-warna urip. Kena ngono kenang ngene ning atimu kudu bangga kantil nang Gustimu. Panembahan Senopati ini Berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah dibarengi oleh kata yang terus Berbunyi. ding dong ding. Oh. Itu seperti itu. Tidak boleh seorang pengantin perempuan itu kemudian menghina terhadap suaminya meskipun di dalam derajat pangkat dan sebagainya dia di bawah.